Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak signifikan bagi setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perjudian. Munculnya judi online telah mengubah wajah perjudian konvensional, yang mana mudah diakses dan populer di kalangan masyarakat. Namun, di balik mudahnya diakses, perjudian juga membawa sejumlah permasalahan kompleks yang mengancam individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Kemudian, berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan, atau bahkan karena pemainnya ini sudah mahir atau terlatih. Nah, untuk judi online tersendiri sudah diatur dalam undang-undang khusus, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Banyaknya jenis-jenis permainan judi online tujuannya agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik untuk bermain judi online. Ada beberapa jenis permainan judi online. Yang pertama, poker online, togel online, kasino online, judi bola online, dan masih banyak lagi. Media sosial dan influencer memiliki peran yang sangat besar dalam mempromosikan situs judi online. Influencer biasanya mempromosikan situs judi online di akun sosial media mereka, seperti Instagram, TikTok, dan lain-lainnya, yang menyebabkan banyak khalayak muda tertarik untuk mencoba situs judi online. Beberapa kelompok masyarakat, seperti remaja, dewasa muda, dan orang-orang dengan gangguan kesehatan mental, lebih rentan terkena dalam perjudian online. Beberapa faktor seperti tekanan sosial, keingin-tahuan, dan masalah mental merupakan faktor terbesar seseorang untuk melakukan perjudian online. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa pokok masalah terkait dengan perjudian online. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana perjudian, khususnya judi online, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, apa saja faktor penyebab serta dampak sosial dan ekonomi dari maraknya tindak pidana perjudian online di masyarakat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk menganalisis peraturan hukum terkait tindak pidana perjudian, khususnya perjudian online, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor serta penyebab dan dampak sosial serta ekonomi dari maraknya perjudian online di masyarakat. Berikut adalah manfaat penelitian dari topik yang kami angkat. Pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu bidang hukum, khususnya hukum pidana dan teknologi informasi terkait perjudian online. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi para penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa dalam menangani kasus-kasus hukum pidana terkait perjudian online. Dan yang ketiga, manfaat kebijakan, yaitu memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan agar menyempurnakan regulasi guna meminimalisir kejahatan cyber. Menurut MNU dalam buku Cybercrime, tindak pidana di dunia maya, perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet, di mana pelaku menggunakan teknologi informasi seperti komputer, smartphone, atau gadget lainnya untuk mengakses permainan judi yang disediakan oleh situs tertentu, dengan taruhan berupa uang atau benda berharga lainnya. Pengertian ini menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam kegiatan perjudian. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, perjudian online merupakan bentuk tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, di mana pemain dan penyelenggara tidak harus berada di lokasi yang sama, melainkan berinteraksi secara virtual dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya. Unsur-unsur tindak pidana perjudian online. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir dunia.
tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Judi ataupun perjudian online dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan. Tetapi, pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukum yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai dengan dan tidak membuat pelakunya jerak. Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian. Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu pertama, unsur subjektif, yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana. Kedua, unsur objektif, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan. Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu 1. Unsur subjektif, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana. Kedua, unsur objektif, yaitu tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pasal 1 ayat 1 disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu yang pertama, perjudian di kasino antara lain pachinko, poker, dan QQ. Kemudian yang kedua, perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan lempar bola, adu ayam, kemudian adu kerbau. Dan yang ketiga, perjudian online, antara lain meliputi live kasino online, poker online, dan togel online. Dari penjelasan tersebut, dikatakan bahwa adu ayam dan pacu kuda sebagaimana itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan. Ketentuan perjudian di dalam KUHP. Pengaturan perjudian online sendiri dalam KUH pidana tidak ada tertera. Jika ditinjau dari segi perjudian secara KUHP yang dimana sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dalam pasal 303 yang berbunyi, yang pertama, dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun dengan sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak, ke-1, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Kedua, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidaknya perjanjian atau cara apapun untuk memakai kesempatan itu. Kedua, kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatan tersebut. Yang ketiga, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dan juga, kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. Demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Ketentuan perjudian di dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang membahas mengenai sanksi dari pelaku yang melakukan pelanggaran pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jenis penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi perpustakaan.
Metode pendekatan masalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur perjudian online, khususnya dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 303 KUHP. 2. Pendekatan kasus atau case approach. Dilakukan dengan menganalisis putusan nomor 749 pidana SUS 2018 MN/PDN untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku dalam kasus tersebut. 3. Pendekatan konseptual atau conceptual approach. Digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum terkait tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan literatur dan doktrin hukum. Kemudian, sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari 3 jenis data, yaitu yang pertama, data primer, merupakan data hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dan penulisan skripsi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang. Kemudian bagian 2, data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dan terhadap bahan hukum primer, di mana penulis menggunakan buku, jurnal, dan internet. Kemudian yang ketiga, data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kami yaitu mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Nah, bahan hukum primer tersendiri adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya bahan sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Salah satu contohnya adalah putusan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, praktik perjudian di Indonesia. Perjudian, meskipun secara hukum dilarang di Indonesia, tetap menjadi masalah sosial yang sulit diberantas. Praktik perjudian terjadi di berbagai tempat, baik secara terbuka maupun tersembunyi dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, hukum pidana terkait perjudian. Hukum pidana di Indonesia mengatur perjudian dalam berbagai peraturan seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian. Namun, meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, penegakan hukum terhadap perjudian masih menghadapi kendala, termasuk faktor ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Yang ketiga, hambatan dalam penanggulangan perjudian. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian, ketidaktegasan dalam penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, perjudian online yang semakin sulit dikendalikan. Yang keempat, solusi untuk masalah perjudian. Dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dalam pemberantasan perjudian melalui peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta pendekatan preventif berupa pendidikan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian. Halo, saya Ahmad Tangga Pratama. Halo, saya Miranti Melisa. Halo, saya Nibras Gina Alia. Halo, saya Rasti Amelia. Halo, saya Sarniati. Kami dari Kelompok 1 Kelas A Fakultas Hukum Universitas Haluoleo. Perkembangan teknologi digital. Rentan terjerat dalam udah lupa. Ada beberapa jenis permainan judi online. Togel online, kasino online.
Bicara apa kok? Menurut dalam buku informasi seperti komputer atau benda berharga lainnya. Pengertian ini menekankan Perkembangan teknologi digital yang membawa pesat saya lupa. Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya tindak pidana Tidak tahu, Mai. terhadap tindak pidana perjudian. 3. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pokok kalau nggak di video saya dapat lihat kamera. Yang kedua, unsur objektif, yaitu tanpa hak mendistribusikan. Kenapa dia tahu terus? Kenapa dia tahu terus?